Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Sidal Muqarrabin, dari kitab Al-Adabul Mufrad kita akan lanjutkan pembacaan hadis yang ke-756. Ini hadis yang tersisa dari bab sebelumnya mengenai adab lisan. Silakan. Muhammad bin Kasir menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada aku dari Al-Qasim, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Sauda meminta izin kepada Rasulullah SAW pada malam Musdalifah. Dia adalah seorang wanita yang gemuk dan lamban, lalu beliau mengizinkannya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ista'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sauda. Sauda, siapa Sauda? Istri Rasulullah. Siapa Aisyah? Nah, ini permaduan nih. Peristiwa ini di Hajjatul Wada ya, saat menunaikan ibadah haji. Ada sejumlah istri-istri beliau yang ikut juga menunaikan haji. Minta izin Sauda. Ini Aisyah yang bercerita ya, bahwa Sauda meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Jam'ain. Lailatul Jam'ain itu kalau di istilah haji ya malam mabit di Musdalifah. Malam keberapa ini? Malam ke-10. Kan rute haji begini, pada tanggal 8 hari apa namanya? Hari Tarwiyah. Kemana orang? Ke Mina menginap. Tapi pelaksanaan jemaah haji Indonesia dibawa ke Mina, tidak ke Mina, langsung menginap di mana? Nah, ini menyalahi tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil, laksanakan cara pelaksanaan haji kalian dari aku, bukan dari pemerintah kalian. Jadi kalau antum menunaikan ibadah haji, biasanya tamattu ya. Tamattu itu maksudnya begini: sesudah Ramadan, bulan Syawal atau Zulqa'dah atau awal Zulhijjah antum umrah. Setelah umrah, tahallul, nanti tunggu tanggal 8. Pada tanggal 8 itu dari asrama, dari mana antum, dari tempat tinggal antum, dari hotel, berihram lagi seperti waktu mau umrah. Pakai lagi ini pakaian ihram antum. Kalau apa? Hajinya tamat ya, antum mengatakan labbaika hajjan mutamatti'an lil umrah atau ila umrah. Labbaika Allahumma labbaika hajjan mutamatti'an. Jadi labbaika Allahumma hajjan cukup, karena ini sudah tamattu ya.
Nah kemudian pada waktu duha menuju kemana? Ke Mina. Sholat duhur Asar 2 rakaat ya, 4 rakaat, 2 rakaat, tidak jamak tapi dipisah. Jadi sholat duhur 2 rakaat, asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, isya, subuh 2 rakaat. Besok kalau sudah matahari terbit baru berjalan menuju ke Arafah untuk apa? Sampai maghrib ya. Maghrib tidak sholat maghrib dulu, langsung setelah terbenam berangkat menuju ke. Nah ini sudah masuk malam 10. Sholat maghrib 3 rakaat di Musdalifah ditambah isya 2 rakaat. Menginap sampai subuh lagi. Subuh ke Mas'aril Haram berdoa lalu turun ke Mina, kembali ke Mina untuk melontar 1 jumrah dulu. Nah ini yang dimaksud di sini. Jadi aslinya kita sesuai dengan yang Rasulullah SAW contohkan. Rasulullah SAW contohkan itu kita menginap. Nah kalau jemaah di Indonesia cuma lewat saja di bus baru kembali ke Mina, tidak menginap. Dan ini juga menyalahi. Harus berpegang kepada tuntunan Rasulullah SAW. Bagi wanita dan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah dibolehkan lebih duluan setelah melewat tengah malam. Ini seperti ini. Yang minta izin di sini siapa? Saudara. Dan di situ dijelaskan wa kanat imra'atan saqilah sabitah. Dia orangnya gemuk, tidak bisa jalan cepat ya. Lihat dia ceritakan madunya bahwa madunya itu orangnya gemuk. Wajar kan kalau madunya diceritakan begitu ya. Apakah karena dia orangnya kurus semampai seperti tiang listrik atau bagaimana? Yang jelas dia apa judul ini? Apa judul babnya Pak? Apa judul babnya? Jadi apa maksudnya? Dari judul bab apa maksudnya? Itu aslinya ini kan ungkapannya mengandung ghibah kan? Mengandung ghibah. Tapi di sini mau menjelaskan mengapa minta izin untuk tidak menginap, karena dia orangnya gemuk, lambat cara berjalannya, sehingga minta izin setelah melewati tengah malam sudah bisa duluan. Tapi masalahnya di sini, apakah orang-orang yang perempuan, orang-orang yang punya uzur seperti orang yang sakit atau lemah itu ketika turun dari Mina, dari Musdalifah menuju Mina setelah melewati pertengahan malam, apakah dia boleh melontar jumlah langsung atau menunggu? Yang lebih kuat menunggu, karena ini uzurnya, uzur meninggalkan Musdalifah setelah tengah malam karena ada penyebab. Tapi untuk melontar jumrah, hukum aslinya itu setelah apa? Pagi. Setelah. Walaupun sebagian ulama juga membolehkan langsung melontar jumrah malam itu juga. Tapi
tapi kan ini uzur. Sebelum antum menunaikan ibadahnya betul-betul dalami ininya, mendaftar sambil mendalami betul. Jangan merasa cukup hanya dengan apa? Manasik satu kali. Karena ketika manasik itu realitanya lain di sana. Kalau tempat apa? Tempat manasik itu sepi di sana, wah. Nah, kalau tawaf itu bisa untuk menyelipkan diri jemaah, tidak bisa sengaja jalan terus sambil begini. Jadi harus dipahami dan didalami sebelum betul-betul berhadapan dengan realita di sana. Dan itu harus dimudahkan dengan buku yang sangat ringkas supaya orang, karena terkadang orang menggantungkan di lehernya itu buku doa yang setebal ini, sudah berat dibuka-buka, berjalan sambil berdoa dan tidak tahu doa dari mana. Stres orang kalau melihat begitu. Umrah juga begitu, terlalu banyak beban, padahal ringkas masalahnya. Ini fenomena meringankan ya. Apa kesimpulannya, Pak? Kandungan hadis. Hadis ini merupakan dalil diperbolehkannya bertolak dari Musdalifah sebelum fajar. Tapi perlu ditambah di sini bagi orang-orang yang memiliki uzur seperti wanita, orang sakit dan orang-orang yang lemah, harus ditambah di sini supaya tidak dimutlakkan begitu. Kalau tidak, kalau mengatakan di halaman berapa terjemahan itu, Pak? 100. Kalau mengatakan ini merupakan dalil dibolehkannya bertolak dari Musdalifah sebelum fajar tanpa penjelasan bahwa bagi wanita yang punya uzur dan orang-orang yang lemah, akan mutlak jadinya. Semua orang maunya ringkas. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan sholat subuh di sana, kemudian pergi ke Masjidil Haram berdoa, kemudian berangkat ke Mina. Kalau rombongan ternyata nggak sampai subuh, itu termasuk usul nggak? Kalau Ikut rombongan, ternyata rombongannya itu nggak sampai subuh. dia tidak bisa sendirian, Pak ya. Ya, Ya mudah-mudahan menjadi uzur, karena kalau dia bisa dari rombongan atau kloternya ya, kita katakan kloter kalau rombongan kan, atau gerombolannya. Kalau katakan saya mau menginap tapi kloternya kurang, wah saya tidak tahu, tidak ada urusan, tidak tahu urusan di sini ya. Mudah-mudahan di sisi Allah menjadi uzur. Ini juga lah masalahnya di sini. Semua diatur dengan perintah yang mutlak, seakan-akan tidak boleh disalahi. Padahal ada tuntunan Rasulullah SAW di sini. Ya sama dengan masalah mahram. Kalau mau menggali dalil-dalil tentang mahram itu tidak bisa kita pakai dipasangkan di sana. rasio kita untuk mengatakan tidak apa-apa, aman, dan tapi fitnahnya tahu sendiri, setan berkeliaran di mana-mana. Yang kedua, dibolehkan menyebut seseorang laki-laki atau perempuan dengan sifat yang ia miliki jika didasari oleh suatu kepentingan, dan hal ini tidak termasuk ghibah. apa kepentingannya di sini? Menjelaskan Kepentingan
menjelaskan sebabnya mengapa dia minta izin. Karena dia kalau menunggu rombongan besok, dia akan kewalahan karena lambat jalannya. Orang yang kurus beda cara jalannya dengan orang yang gemuk. Tapi apakah ada peluang untuk menyebutkan kegemukannya di sini karena madunya? Malu kan. Ada peristiwa yang hadisnya disahihkan oleh para ulama. Sofia, tahu Sofia siapa? Istri Ya, salah satu di antara istri beliau. Jangan mengatakan istri beliau, karena kesannya kalau istri beliau itu ya nah, Rasulullah tiba mendapati Sofia menangis. Ditanya ada apa? Dia bilang Aisyah mengatakan kepada saya, kamu ibnatu Yahudiyin, kamu itu wanita Yahudi. Ya memang kan tinggal Yahudi kan. Kan dari Khaybar ketika penumpasan Khaybar kan dari situ. Ibnatu Yahudi, kamu itu wanita Yahudi. Asal usulnya Yahudi keturunan siapa? Bani Israel. Israel siapa Israel? Hah? Yakub ya. Ishak atau Yakub? Ishak. Berarti Nabi juga kan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah kakekmu seorang Nabi? Dan pamanmu juga seorang Nabi. Kan Ishak dan Yakub ini kan. Dan kamu sekarang diperistikan juga oleh seorang Nabi. Buat apa ini menangis dengan celaan itu? Lalu Nabi mengarah kepada Aisyah dengan bersabda, ittaqillah, takwalah kepada Allah. Siapa yang kena di sini? Sofia ya, kena ininya, jadi sasaran. Kalau di sini siapa? Ya, Saudah. Terus ada juga riwayat lain, Ummu Habibah mengirim makanan kepada Rasulullah. Sementara di situ ada Aisyah, belum diterima oleh beliau sudah ditampar, tumpah dan pecah. Ada apa ini? Ya, jadi jangan cuma enak-enaknya yang tuh mau dipikirkan ya. Kecemburuan itu ada. Ya baik, itu diantara ininya ya, hukumnya di situ, jadi boleh. Lanjut hadis yang ke-759. Musaddad menceritakan kepada kami, yang berkata, Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Asim bin Bahdalan dari Abu Hurairah. Dari Ibnu Mas'ud yang berkata, ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah perang Hunain di Rahma, orang berdesakan menghampiri beliau. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang hamba Allah diutusnya kepada suatu kaum, lalu mereka mendustakan dan melukainya.
Lalu ia mengusap darah dari dahinya seraya berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Abdullah bin Mas'ud berkata, seolah-olah aku melihat Rasulullah SAW sedang menceritakan tentang seseorang yang mengusap darah dari dahinya. Ya. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini ketika Nabi lamma qassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaim Hunain bil Ji'rana, ini Ghazwat Hunain itu ini juga tersebutkan dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat At-Taubah. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum wa lam tughni 'ankum syai'a. Surat At-Taubah kan? At-Taubah. At-Taubah itu. Hunain itu At-Taubah, At-Taubah. Qad nasarakumullahu fi mawatina katsira wa yawma Hunain is ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa daqas 'alaikumul ardu bima rubat Summa wallaytum mudbirin. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Apa artinya, Pak? Sesungguhnya Allah telah menolong kamu para mukminin di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu ketika kamu menjadi susah karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Lalu kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, malaikatnya, ya. dan Allah melimpahkan bencana kepada orang yang kafir, dan demikian pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Yaitu ada pertolongan Allah ya, pada terjadi sekitar tahun 8 Hijriah. Ini deretan Hudaybiyah juga sebenarnya. Hunain itu antara Mekah dengan Taif. Ini kabilah-kabilah yang tidak mau masuk Islam itu menyatu, melakukan persatuan untuk melawan Rasulullah dan sahabat. Tapi dipimpin oleh seorang pemuda bijaksana dari kabilah Nasr. Jumlah mereka 40 ribuan, banyak ya. Sementara dari pihak Rasulullah dan sahabat itu hanya 12 ribu. Ya, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan para sahabat dalam peperangan tersebut. Yang korban dari pihak sahabat itu 4, mereka berlipat ganda jumlahnya sampai 40-an lebih. Ini peristiwa ini disebutkan ketika beliau, berarti ada yang dibagi. Apa yang dibagi dalam ini? Rampasan perangnya. Izdahamu alaihi, mereka berkerumun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, inna abda min ibadillahi, sesungguhnya seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, dia diutus oleh Allah kepada suatu kaum. Fakadzabuhu wa syajjuhu, mereka pun mendustakannya dan mereka melukainya, melukai Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri mengalami hal ini.
Fakana yang sahudama an jabahati, ketika dilempar batu dan sudah bercucuran darahnya, apa? Nabi yang diutus dan didustakan ini mengusap apanya? Dahinya karena berlumuran darah. Ada yang mengalami hal seperti ini. Kalau cuma pengajian dibaikot itu belum apa-apa. Jadi kesabaran itu harus ada. Jangan mau mengatakan bahwa mendapatkan hidayah itu hanya semudah membolak-balikan, karena ini kan yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kasihan itu orang-orang yang menantang kesabaran, yang sebenarnya sudah mendengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasihannya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya apa? Ada sedikit apa? Kibr, keangkuhan, takabur, sombongan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru, kesombongan itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menganggap enteng sesama manusia. Nah, ini kalau meninggal dalam keadaan begini, menolak kebenaran, siapa yang kasihan? Siapa yang menuai kebinasaan? Yang menyampaikan atau yang menolak kebenaran? Yang menolak. Nauzubillah. Jadi kalau Nabi yang diutus sampai dilukai seperti itu, belum ada apa-apanya kalau kajian yang diboikot atau ini cari-cari muka apa segala, tidak apa-apa. Bersabar saja. Tuh, kita ini tidak mencari muka siapa. Yang kita cari itu adalah wajah Allah yang kita mau lihat di surga nantinya. Bukan karena si fulan atau si fulan. Binasa itu kalau orang meninggal dalam keadaan menolak kebenaran, keangkuhan. Fakana yang saudama an jabahatihi, Rasul yang diutus ini yang dilukai mengusap darah dari dahinya dan berdoa, Allahumma ighfirli qaumi, ya Allah ampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka ini tidak tahu. Ini peristiwa Taif juga ini, beliau mengalami hal ini, dilempari. Qala Abdullah bin Mas'ud, riwayat mengatakan, faka'anni anzur ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahkir rajul yarsau anjabati, padahal beliau sendiri mengalami hal ini. Ya, apa ininya? Kandungannya apa? Hadis ini menunjukkan kelembutan, kesabaran, sikap pemaaf, dan kasih sayang dari para nabi alaihi salatu wassalam terhadap umat mereka. Mereka senantiasa mendoakan kaumnya agar memperoleh hidayah dan ampunan serta memberi mereka maaf atas kelakuan kasar mereka, karena hal itu disebabkan ketidaktahuan bahwa yang diutus tersebut adalah para nabi yang mengajak mereka kepada kebenaran. Artinya sifat para nabi itu ada kesabarannya. Kesabaran. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Berapa? 900. Usianya Dan mereka itu mengalami begini dan begitu. Bahkan ada nabi yang
disiksa oleh kaumnya dengan meletakkan gergaji di kepalanya lalu diulang begini. Berbeda dengan cara dakwah pada zaman kita ini, menjadi media untuk seperti artis ya, dipuja-puja, bergolongan-golongan dan turun naik mimbar dan seterusnya, tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Yang kedua, dibolehkan menyebut orang yang tidak hadir di tempat itu dengan sesuatu yang tidak ia sukai dalam rangka memberikan nasihat. Hal itu tidak termasuk riba yang diharamkan, sebagaimana tercantum dalam hadis di atas yang menyatakan Allah telah mengutusnya kepada suatu kaum yang mendustakan dan melukainya. dan realitanya seperti itu. Yang ketiga, hadis ini mengandung isyarat agar menerima dan melaksanakan nasihat dari orang yang memiliki keutamaan, karena hal itu akan mendatangkan kebaikan. tapi kalau ajaran para nabi ditolak mentah-mentah lalu mempertuhankan hasil di mana? Yang akan binasa siapa? Ya inilah. Padahal Allah yang berfirman, "Wa ma ataakum rasul fadhlu wa ma nahakum anhu fadhlu." Apa yang diajarkan oleh Rasul ini, Nabi Muhammad SAW, terima, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fadhlu. Apa yang dilarang oleh Rasul ini, tinggalkan. Apa yang belum jelas di sini? Dan ini tuntutan bagi yang mengaku umat Nabi Muhammad untuk menggali dan mendalami semua ajaran beliau yang terkait dengan akhlak, budi pekerti, tata krama, yang terkait dengan cara pelaksanaan ibadah, yang terkait dengan akidah. Semua harus didalami dengan kajian, bukan santai-santai mengatakan ini tidak benar dan itu benar sesuai dengan hawa nafsu dan rasio. Harus ada perjuangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh apa aja?